Itu indah. Asik. Oh itu mohon maaf Aduh. sampai saat ini masih dalam trauma kan ini. Masih lah, masih trauma. Ya makanya tadi Gus bilang asisten saya kan sakit, jadi minta mohon, ya kan, bukan hanya asisten saya aja, mungkin juga teman-teman di rumah yang mungkin dalam. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate terkait dengan artis tanah air hanya untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Bak Ogah ambil pusing usai tubuhnya disebut seperti ibu-ibu, Aurel Hermansyah beri jawaban menohok. Aurel Hermansyah akhirnya buka suara soal komentar negatif body shaming yang ditujukan kepada dirinya. Istri dari Atta Halilintar itu menyebut komentar tersebut bukanlah sesuatu yang harus dipikirkan. Diketahui sebelumnya komentar negatif body shaming ditujukan kepada Aurel yang menyebut tubuhnya seperti ibu-ibu. Atta Halilintar pun pasang badan dan menjelaskan bila istrinya memang seorang ibu dengan 2 anak. Atta menyebut bila Aurel memperjuangkan ASI dengan banyak mengonsumsi makanan bergizi. Ia juga tidak mau mementingkan diri sendiri, sehingga berusaha memberikan yang terbaik bagi buah hatinya. Enggak sih, nggak mau nanggepin lah karena ya penting juga untuk ditanggepin. Makasih ya. Terima kasih ya. Pindahan rumah sendiri Udah progres lagi dalam perjalanan, dalam perpindahan sekarang lagi. Nah, beli nggak terlalu banyak, beli sih kan pindahin aja. Kemarin masih banyak. Udah dibongkar. Bahkan akan pindahan katanya. Udah dibongkar. Sebelumnya udah, cuma tambah dibongkar aja sama bagus. Kata kemarin Saiful Jamil podcast Ya kalau aku sih doain aja yang terbaik. Nggak tahu itu dari Tuhan yang nggak tahu dia jodoh yang terbaik buat semuanya, mau Noriknya mau Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, meski memaafkan, Saiful Jamil akui trauma usai ditangkap brutal oleh polisi. Pedangdut Saiful Jamil mengaku trauma dan kecewa setelah ditangkap polisi secara brutal beberapa waktu lalu. Terlebih usai dirinya terbukti tak bersalah dengan hasil tes urin negatif narkoba. Kendati demikian, Saiful Jamil juga mengaku sudah memaafkan orang-orang yang terlibat dalam penangkapan tersebut. Banyak pertimbangan yang dipikirkan oleh Saiful Jamil hingga ia akhirnya memilih jalan damai. Terlebih para pelaku sendiri sudah meminta maaf pada Saiful Jamil secara langsung. Meskipun sudah memaafkan pelaku, namun polisi tetap memproses hukum 2 orang sipil yakni RP alias Ucok dan I alias Busuk yang turut menganiaya Saiful Jamil. Kedua tersangka dijerat pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengeroyokan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu, petugas polisi yang melakukan penangkapan yakni Aibtuha, ZM dan AW juga akan segera menjalani sidang etik. Kesedihan akan Allah ganti di kemudian hari. Damai itu indah. Asik. Oh itu mohon maaf Aduh. sampai saat ini masih dalam trauma kan ini. Masih lah, masih trauma. Ya makanya tadi Gus bilang asisten saya kan sakit, jadi minta mohon, ya kan, bukan hanya asisten saya aja, mungkin juga teman-teman di rumah yang mungkin dalam keadaan sakit gara-gara narkoba, ya kalau bisa disembuhkan, mungkin melalui dengan cara direhabilitasi seperti itu. Semoga nanti mereka sudah direhabilitasi benar-benar bertobat dan menjadi manusia yang hebat.
Karena sekali lagi yang namanya manusia pasti tempatnya salah dan lupa, masih saja. Itu aja teman-teman ya. Bang Ipul, yang soal jadi duta anti narkoba lanjutin yang ngomong bonus sekali. Insya Allah doanya. Oh, tapi saya nggak jadi duta pun, saya siap. Kalau dipinta, Pak Ipul, ayo kita kesini, ayo kita sosialisasikan. Siap. Nggak perlu pakai duta-dutaan saya mah. Benar, karena memang udah kewajiban saya sebagai warga negara untuk bisa mengingatkan untuk hal-hal yang baik. Amin. Terima kasih. Oke, itu udah saling memaafkan ya. Insya Allah. Saling memaafkan. Sebelum kita datang juga udah memaafkan. Udah maafkan. Bang, tapi yang Karena kita bukan orang pendendam. sedikit Bang, berarti udah ketemu ya sama anggota? Belum ketemu. Belum. Makanya ya hari ini kami diundang gitu loh. Silaturahmi ya, ngomong tadi lah. Ingin ngomong apa Bang Ipul kalau ketemu? Udah pokoknya sebelumnya memang udah ketemu di sana di Polsek Tambora. Kita sudah, maksudnya dia, memang sih diawali dari mereka ya, mereka minta maaf Bang Ipul. Saya langsung merasa terenyuh hati saya gitu. Masya Allah, jarang loh orang salah langsung mengakui kesalahan itu, top banget. Langsung saya sambut, sama-sama Pak. Pernah cerai hingga kini rujuk dengan Aldila Jelita, Indra Bekti merasa hidup kembali. Presenter Indra Bekti merasakan kebahagiaan tak terhingga akhirnya bisa kembali membina rumah tangga dengan Aldila Jelita. Bahkan ayah dua anak itu merasakan seperti terlahir kembali usai banyak badai menerpa kehidupannya. Kebersamaan Indra Bekti dan Aldila Jelita juga memberikan pengaruh besar pada dua buah hatinya, yakni Davania Sahira Indra Bekti dan Annabel Eleanor. Sebab nilai akademik kedua putrinya itu jauh semakin baik. Saat ditanya soal rencana tambah momongan, pria 46 tahun itu mengaku tak memiliki rencana tersebut. Sebelumnya Indra dan Aldila resmi bercerai pada 17 April 2023. Akan tetapi keduanya memutuskan rujuk dan menikah kembali secara tertutup pada 25 Agustus 2023. Sama Dila bisa kembali lagi bersama dengan anak-anak lagi, mereka juga pun udah happy dan Dila bilang katanya nilainya ini udah bagus lagi gitu. Seperti mereka yang pada saat aku nggak ada tuh mereka down gitu kan, dan akhirnya kita bersama-sama lagi, mereka semangat lagi dan mereka membuktikan kalau misalnya mereka pun dengan keutuhan keluarga ini mereka merasa bahagia, mereka bisa punya orang yang bisa diajak curhat gitu kalau misalnya lagi habis pulang sekolah gitu bareng-bareng, dusel-dusel bareng gitu ya. Terus ya udah kira alhamdulillah sih membuat mereka jadi semangat dan sekolahnya juga jadi bagus gitu. Tapi kan sekarang kayak merasa bulan madu kembali nggak? Oh yes, itu udah pasti ya. Kita jadi kayak kembali kayak punya bulan madu lagi. Kita punya waktu yang kayak pacaran dan atau menikah lagi gitu kan ya, rasanya kayak baru lagi gitu kan ya. Jadi refresh aja gitu buat diri kita sendiri dan ya kita mulai dari nol lagi nih gitu untuk bisa saling memaafkan, saling kita saling support gitu ya, yang paling penting sih itu sih. Pengen punya momongan lagi nggak, Kak Indra? Pengen punya momongan lagi? Kalau untuk sama anak ya jadi kayak bestie sih sebenarnya memang, karena mereka udah kayak temen ya gitu. Jadi ya kalau kayak Daphne Abel gitu ya, kalau sama aku udah kayak ledotan gitu ya, udah kayak temen sendiri gitu, seru-seruan gitu. Kalau di rumah tuh udah mereka ada kayak aku duduk gitu, terus mereka tinggal deketin aku terus nyusul tidur di sini gitu ya. Itu buat aku jadi ya membuat mereka kayak aku tuh berarti gitu ya buat mereka gitu. Jadi kenapa Mas? Ada rencana pengen momongan lagi? Sebagai bukti tanda cinta. Lagi enggak. Insya Allah punya kita sih udah alhamdulillah cukup lah dapat 2 anak ya, dan udah gede-gede juga ya, kita udah tinggal ngurusin mereka untuk sekolah. Torik Halilintar takjub dengan pesona Alia Mas Said saat berhijab.
Torik Halilintar memuji Aliyah Mas Said yang mengenakan hijab saat menjalani ibadah umroh. Adik dari Atta Halilintar itu menyebut bahwa penampilan Aliyah kini semakin cantik dalam balutan hijab. Bahkan selain Torik, keluarganya pun memuji penampilan Aliyah saat ini. Saat ditanya apakah penampilan Aliyah yang kini mulai berhijab merupakan permintaan Torik dan keluarga, ia dengan tegas membantah. Menurutnya itu merupakan keinginan dari Aliyah sendiri. Diketahui usai putus dari Fuji, kini Torik memang terlihat dekat dengan Aliyah. Bahkan keduanya dikabarkan akan menikah di tahun ini. Namun Torik masih belum mau menjelaskan lebih jauh perihal rencana tersebut. Ada pernikahan, nikah nih istri lah. Keluarga istri lah. Keluarga kemarin. Nah, 0822. Dirut 01. Ya, masuk dalamnya. 678. Ya, masuk. Lagi lanjut. Aduh. Torik, Kak Torik, ini respon keluarga gimana? respon keluarga gimana Kak Torik? Ngeliat Alia pakai jilbab kan cantik ya Torik ya? Responnya Kak Torik. Responnya gimana? Kabar terakhir Tribuners, Echa Aura akhirnya jawab kabar hubungan asmara dengan Alam Ganjar. Belakangan ini TikToker Echa Aura ramai dijodohkan dengan Alam Ganjar. Bahkan keduanya kedapatan kompak menghadiri acara Replay Indonesia 2023. Namun saat ditanya soal hubungan asmara di antara keduanya, Echa membantah. Echa menegaskan bila hubungan mereka hanya sebatas teman. Ia juga menyebut bila pertemuan keduanya bermula saat Torik mengajak dirinya dan Alam Ganjar terlibat proyek olahraga. Kendati demikian, Echa mengaku bila sosok Alam Ganjar merupakan seorang yang pintar dan berkepribadian baik. Outfitnya aku dari Kabeli. Apa ya? Kayak bunga-bunga gitu ya. Kayak hadiah. Tadi lagi bunga-bunga. Iya. Karena kan tahun baru jadi. Siapa yang bikin berbunga-bunga? Banyak teman-teman aku. Udah ada kakak semuanya. Hari Apa ini datang kebetulan sendiri atau ketemu sama janjian Alan? siapa? Datang tuh sendirian tadi. Apa karena ketemu sama Alan jadi berbunga-bunga? Ya, lanjut banget. Happy ketemu semua. Tapi aja kamu juga sudah. Baiklah Tribuners, itulah tadi tayangan berita terkini artis bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat siang dan sampai jumpa.